Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang faktor individu dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aditya Rizky Fadaila dengan NIM 2404 12 6 11 044. Saya Gilang Mandya dengan NIM 2404 12 67 670. Saya Sintia Putri Pambayun dengan NIM 2404 12 60 4570. Saya Muhammad Al-Balis dengan NIM 240412 609 444. Langsung saja kita ke materi karakteristik individu dalam organisasi. Setiap individu memiliki karakteristik yang menentukan perilaku individu. Tingginya kinerja dalam organisasi juga bagian dari hasil karakteristik individu yang baik. Karakter individu yang baik dapat mendorong hasil kerja yang maksimal. Karakteristik individu juga mempengaruhi kepuasan dalam organisasi. Adapun karakteristik individu dalam organisasi. A. Biografis. Biografis adalah pribadi seseorang. Pribadi seseorang ataupun satu seperti umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku seseorang individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja. Contoh, saat bekerja dalam organisasi, orang yang lebih tua lebih berpengalaman dari yang muda, tetapi kekuatan fisik tidak sehebat orang yang lebih muda. Jenis kelamin. Kinerja pria dan wanita dalam menangani pekerjaan relatif sama. Keduanya hampir sama dalam memecahkan masalah, motivasi, dan pembelajaran. Namun secara nyata wanita lebih patuh pada aturan, sedangkan pria lebih agresif dalam bekerja. Status perkawinan. Status perkawinan dalam pekerjaan akan berbeda antara karyawan dan yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Secara nyata orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibandingkan dengan yang belum menikah. Baik ditinjau dari segi absensi, hal ini disebabkan karena orang yang telah berkeluarga mempunyai rasa tanggung jawab dan menganggap pekerjaan lebih berharga dan lebih penting. Baik yang B, kemampuan adalah kesanggupan atau kapasitas seseorang dalam menguasai sesuatu. Keahlian yang digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam organisasi. Kemampuan dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual, yaitu kapasitas dibutuhkan untuk kegiatan mental seperti pemahaman verbal, pengenalan logis, dan kecepatan menyimpulkan sesuatu. Tes IQ sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan. Salah satu contoh dalam kemampuan berpikir logis, seseorang dalam sebuah rapat organisasi memberikan solusi secara logis dan tepat. Kemampuan fisik yang kedua, kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang mencakup stamina, kekuatan, dan keterampilan fisik. Contoh, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik, penjaga pantai memerlukan kekuatan fisik dan koordinasi tubuh yang baik. Baik, yang selanjutnya C. Kepribadian adalah cara seseorang berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terbentuk dari faktor keturunan, lingkungan, dan situasi tertentu. Adapun dua contoh kepribadian. Yang pertama, sifat introvert adalah sifat kepribadian seseorang yang cenderung menghabiskan waktu dengan dunianya sendiri. Contoh nyata introvert dalam organisasi tidak nyaman bicara dalam rapat atau diskusi dan lebih banyak diam daripada berbicara. Yang kedua, sifat extrovert. Sifat kepribadian yang cenderung mengarahkan perhatian kepada orang lain. Contoh, lebih menikmati waktu dengan bergaul dan berbincang bersama orang lain.
Yang D, sikap. Sikap adalah ekspresi seseorang mengenai suka dan tidak sukanya dalam organisasi. Sikap merupakan salah satu faktor yang harus dipahami. Dengan saling memahami, maka organisasi dapat dikelola dengan baik. Sikap dapat dijelaskan dalam tiga komponen. Sikap 1, sikap kognitif adalah memahami informasi dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, sifat afektif adalah perasaan emosional dan keyakinan seseorang dalam organisasi. Yang ketiga, sikap psikomotorik adalah kemampuan seseorang melakukan tindakan fisik atau gerakan setelah menerima instruksi. Selanjutnya yaitu beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi. Isu perilaku individu dalam organisasi antara lain 1. Stres. Stres merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam suatu pekerjaan. Stres terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan sebagai General Adaptation Syndrome, yang terbagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 yaitu reaksi atau alarm, yang kedua resistance atau perlawanan, yang ketiga exhaustion atau kelelahan. Yang pertama, tahap 1 yaitu tahap di mana individu mulai mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya, bisa berupa tekanan, konflik fisik, dan perintah di luar kebiasaan. Yang kedua ada resisten perlawanan, yang dimana individu melakukan penyesuaian diri berupa reaksi atas respon yang dilakukan pada tahap alarm berupa tindakan untuk memberikan respon dan reaksi. Yang ketiga tahap exhaustion atau kelelahan, yang mana tahap ini individu mengalami indikasi lain selain akibat dari penyesuaian yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang kedua adalah kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas individu dalam organisasi merupakan kemampuan individu dalam membentuk suatu gagasan baru mengenai sesuatu hal, terutama dari apa yang sudah diketahui. Faktor-faktor yang menyebabkan individu menjadi kreatif adalah pengalaman individu dengan kreativitas, perilaku terhadap individu, dan kemampuan kognitif dan individu. Ada 4 tahapan kreativitas, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap penemuan gagasan, dan tahap pengujian. Pada 4 tahapan ini, tahap persiapan yaitu di mana proses kreativitas diawali dapat berupa proses pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada individu. Yang kedua, tahap inkubasi, di mana pada tahap ini individu dikondisikan pada kondisi yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru mengenal sesuatu. Yang ketiga, tahap persiapan, yaitu di mana gagasan pada tahap ini merupakan individu yang berhasil menemukan yang mungkin akan memberikan manfaat bagi organisasinya. Yang keempat yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian yaitu di mana tahapan terakhir untuk merealisasikan gagasan mengenai sesuatu. Selanjutnya adalah mengelola individu dalam organisasi. Dalam mengelola individu pada organisasi diperlukannya 3 pendekatan manajemen seperti coaching, mentoring, dan juga feedback. Selain itu diperlukannya strategi motivasi seperti memberikan penghargaan dan insentif. Pengembangan individu juga penting seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan pada sesi sebelumnya bahwa pendekatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu coaching, mentoring, dan juga feedback. Coaching sendiri proses melatih individu dalam meningkatkan keterampilan mereka melalui bimbingan, pelatihan, dan juga dukungan. Sedangkan mentoring yaitu pelibatan orang
Selanjutnya yaitu strategi motivasi. Strategi motivasi adalah strategi yang memotivasi atau mendorong individu untuk lebih bersemangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas hingga memenuhi target dengan tepat waktu. Adapun strategi motivasi dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan atau insentif kepada individu yang telah berhasil memenuhi target perusahaan ataupun organisasi, sehingga membuat individu lainnya menginginkan keunggulan yang sama. Strategi motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, penghargaan. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang loyal dan berprestasi yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pemberian penghargaan ini merupakan suatu tanda apresiasi dari perusahaan dan bertujuan menaikkan produktivitas kerja karyawan yang lain agar termotivasi untuk berhasil juga. Yang kedua yaitu insentif. Upah insentif sendiri memiliki arti imbalan yang layak diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Pengembangan individu. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan karena dengan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM dapat meningkatkan keterampilan ataupun kompetensi individu dalam jangka pendek hingga jangka yang panjang. Khususnya pada era teknologi yang terus berkembang cepat, maka perlu diberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar mereka tidak ketertinggalan. Dari materi yang kita paparkan dapat kita simpulkan bahwa setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda yang berdampak pada perilaku mereka. Karakteristik individu dalam organisasi dibagi menjadi 4, yaitu biografis, kemampuan, kepribadian, dan sikap. Berikut isu perilaku individu dalam organisasi yang dimana terdapat perilaku stres pada individu yang menunjukkan respon individu mengalami tekanan yang tinggi. Stres bukanlah satu-satunya hal yang dialami oleh individu dalam organisasi, tapi banyak juga dari individu yang justru berhasil meningkatkan kreativitas mereka. Hal ini bisa saja berasal dari pengalaman ataupun perilaku individu. Terakhir ialah mengelola individu dalam organisasi. Untuk itu diperlukannya 3 pendekatan manajemen, yaitu coaching, mentoring, dan feedback. Selain itu diperlukan strategi motivasi seperti memberikan penghargaan dan insentif. Pengembangan individu juga penting seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon